Oke, mantap. Udah jadi host, Bang. Oke, siap. Oke, halo teman-teman semua. Sorry agak telat. Mulainya pas banget sama azan Isya sih ya. Jadi tadi sholat dulu. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa kalian pelajari dengan baik, bisa ditangkap dan bisa berkah buat kita semua. Amin. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Yuk, gimana kabarnya hari ini? Boleh diketik sehat, galau, capek, ngantuk, apapun coba ditulisin aja yang terjadi pada saat ini. Alhamdulillah sehat Kak, alhamdulillah. Pusing dikit abis fisika tadi. Meskipun agak capek pulang kuliah, wah semangat yang pulang kuliah yang lagi habis pulang kerja atau segala macam. Saya tadi juga hari ini ke kantor sih. Dan kerjanya, hari ini kuliah gak ya? Oh kuliah tadi. Tapi cuma satu doang. Karena dua dosen pagi nggak datang, jadi cuma satu doang dan mintanya online. Alhamdulillah rezeki. Fisika tadi sama Faisal ya. Semangat belajar fisikanya. Sekarang kimia ya. Semoga tidak pusing seperti fisika tadi dan lebih enjoy. Istri Kak Agus gimana? Udah membaik? Oh, alhamdulillah sudah membaik. Sudah kemarin sudah kerja dan ya masih dalam recovery lah. Doain semoga sehat dan anak nggak ketularan juga sih. Itu yang paling ditakutin. Soalnya kan lagi jauh nih, lagi LDR sama anak sama istri. Karena kuliah ini. Jadi tetap semangat. Oke, amin. Sekalian juga semua sehat-sehat ya di sana ya. Jaga kesehatan, walaupun belajar terus, tapi tetap kesehatan nomor satu. Karena kalau sakit udah repot deh, udah nggak bisa belajar, nggak bisa bantuin orang tua, nggak bisa sekolah ya gak. Jadi harus kesehatan itu nomor satu. Oke, seperti yang udah Faisal kasih tahu gak ya materi hari ini tentang apa? Udah ada yang tahu belum? Saya udah kasih tahu Faisal sih. Coba ketik di kolom chat, udah tahu belum? Belum tahu. Itu ada yang udah tahu kesetimbangan. Ya, benar, kesetimbangan kimia. Udah tahu ya materinya ya. Ya, kita bakal bahas tentang kesetimbangan kimia karena setelah saya lihat lagi soal-soal yang di UGM kemarin, setiap tahun itu kayaknya ada satu atau dua soal tentang kesetimbangan kimia. Keadaan keseimbangan kimia ini juga masih relate sama stoikiometri yang kemarin kita udah bahas. Jadi kayak nanti bakal diingat-ingat lagi yang kemarin udah dipelajarin karena ini bakal pakai terus tuh stoikiometri kemana-mana gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebentar. Saya share screen kelihatan. Share screen ke Agus kelihatan. Nampak, Kak. Baik, mantap. Direspon ya kalau ditanya, mantap, mantap. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan dari Kak Agus, dijawabnya di DM. Oke, jangan ke everyone ya. Yuk, sekarang diklik dulu, boleh pindahin ke DM dulu, biar nanti nggak mengganggu teman-temannya yang lain. Udah nggak bisa, Kak. Maksudnya nggak bisa apa? Oh, udah nggak bisa direct message. Masa sih? Ini ada masih bisa DM kok ke saya. Coba tes dulu. Bisa kok masuk. Mirza masuk, Han masuk, Ami masuk, Inces, Widya, Sidki nggak bisa. Coba Sidki.
Aik masuk. Coba-coba semuanya. Tes-tes dulu. Coba Agus bacain. Anissa. Halo Kak Agus. Iya. Ini masuk semuanya. L masuk. Halo Kak. Iya. Naila masuk. Ada Sarah. Taris. Sofia. Silvi. Indah. Jody. Chan, Diva. Berarti udah bisa Kak. Kemarin sempat error kayaknya. Oh gitu. Baik. Berarti udah bisa ya sekarang ya. Oke. Kalau udah bisa Alhamdulillah. Takutnya kalau ke everyone itu mengdistract teman-temannya sih. Itu aja. Bukannya apa, biar tujuannya itu biar teman-teman fokus. Kalau lagi Kak suruh ngitung berapa mallnya, nanti ketik mallnya. Entah kalau udah lanjut lagi apalagi itu lebih efektif menurut Kak lebih interaktif dibandingkan jawab ke everyone. Nanti misalkan kau jawab ke everyone, wah udahlah dia terus aja jawab gitu kan. Kadang kan teman-teman lain sebenarnya mau coba tapi keburu sama yang lain jadinya akhirnya nggak kejawab. Seperti itu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini materi udah pernah Kak sampaikan juga ya di apa namanya? Di yang sebelumnya tuh apa namanya yang di periode sebelumnya tentang kesetimbangan kimia ini. Tapi coba di-review sedikit aja ya tentang kesetimbangan. Ini masih ada hubungannya sama stoikiometri teman-teman ya. Sama stoikiometri kemarin, nanti MRS masih tetap berlaku di sini juga ya. Jangan dilupakan MRS yang kemarin, mula-mula reaksi sisa itu bakal kepake terus dimanapun kalian berada, di rumah, di kendaraan, di perjalanan, enggak ya? Maksudnya di semua materi-materi kimia itu pasti berhubungan sama stoikiometri, gitu ya. Nah ini coba Kak Agus review sedikit tentang stoikiometri. Di mana stoikiometri ini ada dua ya teman-teman ya. Ada KC, satu lagi sama apa dia lupa. Ada masih ingat gak? KC sama apa? KP apa KSP? Ada yang jawab KSP. KP apa KSP? KP ya. Kalau KSP itu tetapan apa kelarutan ya. Ya, KP benar ya. Masih ingat ya. Berarti ada KP dan KC. Bedanya apa sih KP sama KC? Ada yang bisa jelasin dulu gak sebelum mulai belajar nih? Masih review-review sedikit nih. Apa sih bedanya KC sama KP? Yuk tulis dulu. Mau tahu nih pemahaman awal dulu teman-teman. Ini udah kelihatan ya. Yuk ketik apa bedanya KC dan KP. Oke, betul. KC itu ini, KP itu ini, mantap. Oke, Jara benar. Diva, oke. Widya, mantap. Oliver benar, itu hubungan KP dan KC ya. Kalau KP dari ini, mantap Diva. Yuk, yang lainnya. Yang lupa nggak apa-apa ya, bilang aja lupa atau apa gitu. Yang tahu KC doang Kak, KP-nya lupa atau ingatnya KP doang, KC-nya lupa nggak apa-apa. Yes, betul Diva. Lupa Kak, nggak apa-apa yang lupa. Nggak apa-apa yang lupa bilang aja ya. Nanti Agus tahu bahwa kalian lupa dan nanti setelah belajar sama Kak Agus ingat. Belum Kak saya, aku lupa Kak, nggak apa-apa. Cuma ingat cara kerjanya. Oke, nggak apa-apa yang lupa. Nih, langsung kita mulai aja ya. Jadi kalau KC itu teman-teman tetapan kesetimbangan konsentrasi. Oke, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi yang dipakai di sini adalah konsentrasinya. Kemarin udah kita bahas tentang konsentrasi ya. Molaritas tuh yang dipakai. Gimana cara nyari molaritas? Molaritas sama dengan hubungannya sama mol gimana? Molaritas sama dengan mol, betul. Dibagi sama apa? Dibagi sama volume. Volumenya dalam satuan liter. Jadi kalau teman-teman di atasnya mol, bawahnya harus liter. Tapi kalau di atasnya milimol, boleh nih. Tapi di bawahnya volumenya dalam apa nih? Kalau atasnya milimol, bawahnya dalam mililiter. Mantep banget. Gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah.
Tapi ketika teman-teman udah pakai yang atas, harus konsisten, bawahnya nggak boleh mili, tapi bawahnya harus liter. Sampai sini bisa dipahamin nggak kedua-duanya ini? Pelan-pelan sebelum kita masuk ke sana nantinya. Bisa ya? Aman? Kalau aman ketik aman, atau bisa atau apalah segala macam. Biar konfirmasi aja bahwa kalian tuh udah paham semua. Baik. Oke, kalau udah paham, sekarang kita langsung lihat persamaannya. Jadi kalau mau nyari KC itu adalah konsentrasi produk, ingat ya, konsentrasi produk, Agus tulis di sini ya. KC itu sama dengan konsentrasi produk. Produk itu adanya di mana sih teman-teman? Di kanan panah atau kiri panah reaksi? Di kanan ya, baik. Udah pada ingat semua nih, kanan, mantap. Jadi konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan. Kalau reaktan sebelah mana? Dipangkatkan koefisien. Kebalikannya ya pasti ya, di sebelah kiri. Mantap. Nah ini nih, jadi KC itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien. Koefisien itu yang mana teman-teman? Kalau dalam reaksi ini nih, yang di atas ini nih yang Kak Agus kotakin. Sebutin koefisiennya apa aja. Mantap. Yuk tulis koefisiennya apa aja dalam reaksi ini. Mantap. Pada pintar-pintar banget ya. Itu koefisien ya. Jadi koefisien itu yang P, Q, R, dan S ini adalah koefisien. Kalau nggak ada angkanya, artinya koefisiennya berapa tuh? Kalau nggak ada angkanya, 1. Betul ya. Jadi kalau nggak ada angkanya, artinya koefisiennya 1, bukan 0. Nggak ada koefisien 0. Kalau dalam reaksi tersebut muncul zatnya. Sampai sini bisa dipahamin dulu nggak? Bisa ya? Aman? Aman, baik. Nah, sekarang gimana kalau kita ada persamaan reaksi kayak gini? KC-nya gimana Kak Agus? Ya udah, ikutin aja. Produknya ada apa aja? Ada C dan D. Pangkatin deh koefisien masing-masingnya. Koefisien C adalah R, pangkat R. Koefisien D ada S di situ ya. Dibagi konsentrasi dari reaktan, yaitu ada A dan B. A itu adalah koefisiennya P, dipangkatin P, dikali konsentrasi B, dipangkatkan Q. Karena koefisien dari B itu adalah Q. Sampai sini bisa dipahamin nggak? Bisa? Oke, kalau bisa sekarang Kak Agus punya reaksi ini. Sekarang kalian tulis KC-nya, persamaan KC-nya kayak gimana ya. Misalkan reaksinya antara silakan ditulis persamaan KC-nya kayak gimana. Ini 2 ya teman-teman ya. Sok tulis persamaan KC-nya gimana. Oh ya, KC itu yang dipakai koefisiennya apa aja lupa. Takut ke skip. Yang dipakai itu koefisiennya maaf, fasanya aqueous dan juga gas ya teman-teman ya. Ya, gas dan aqueous. Kalau solid sama liquid nggak usah dipakai. Yuk coba ditulis dulu. Boleh tulis ya di kolom chat. Mm-mm. Mm-mm. Mantap, mantap. Bukan ditambah teman-teman ya, tapi dikali. Mantap. Oke, pada bisa. Jadi perhatiin dulu di sini yang produknya apa nih? Dalam reaksi ini produknya siapa?
Dalam reaksi yang Kak Agus tulis ini produknya siapa? Produknya apa? Ada kan ya suara saya ya? Oh ya, sorry internetnya ya. Maaf internetnya ya. Iya. Sorry. Oke, iya berarti produknya adalah HCl. Kita tulis dulu HCl di sini. Konsentrasi HCl. Harus kayak gini ya. Tulisnya konsentrasi tapi di sininya sikunya siku tajam. Itu konsentrasi. Terus karena di sini koefisiennya 2, kita pangkatkan 2 gitu ya. Dibagi konsentrasi apa di sini reaktan ya? Ada H2 dan Cl2. Ya udah konsentrasi H2 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi dari Cl2 dipangkatkan 1 juga. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis ya, cukup begini aja. Oke, benar semua jawabannya? Ada yang salah? Kalau yang salah diperbaikin lagi ya. Kira-kira jawabannya yang mana yang salahnya dan ditulis ulang lagi. Aman semuanya, teman-teman? Ada pertanyaan? Aman ya? Yang masih salah-salah bisa tolong diperbaikin lagi ya. Mantap. Bisa kita lanjut ya. Ini KC. Sekarang kita lanjut ke KP. Nah, bedanya apa tadi yang sama KC yang sama KP? Kalau KC tadi konsentrasi, kalau KP di sini berdasarkan dari tekanan parsialnya. Tekanan aja lah gampangnya. Nah, karena di sini berbicara tentang tekanan, berarti fasanya apa aja yang dipakai di sini, teman-teman? Fasanya apa aja yang dipakai? Zat-zat yang berfasa apa aja sih yang dipakai dalam persamaan KP ini? Gas, betul banget. Jadi cuma gas aja yang dipakai ya. Kalau selain gas jangan dipakai gitu ya. Jadi misalkan kalau ada aqueous jangan dipakai, ada solid, ada liquid itu jangan dipakai. Cuma gas aja. Namanya tekanan ya. Nah, sama kayak tadi kalau KP ini Kak, apakah di soal nanti ada keterangan? Ya. Kalau soal yang bagus pasti ada keterangan si G sama si aqueous. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman harus tahu. Misalkan soalnya itu dalam bentuk narasi. Contoh, gas hidrogen gitu. Direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan larutan asam klorida. Gitu kan? Gas hidrogen, teman-teman harus tahu H2, namanya gas, pasti fasanya gas ada di sininya. Terus direaksikan dengan gas oksigen. Tulis gas kok menghasilkan larutan asam klorida, sorry. Menghasilkan uap air. Uap air gitu kan. Berarti nanti di sini gas oksigen O2. Terus menghasilkan uap air. Uap air itu kan H2O. Namanya uap air itu pasti nanti fasenya adalah fasenya gas. Gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini udah berarti kan fasenya gas semua. Kalau mau nyari Kp-nya, semuanya ini dipakai. H2 dipakai, O2 dipakai, H2O dipakai. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus bisa ngebaca soalnya itu ada kata-kata gas di sini, ada kata-kata larutan misalkan. Kalau larutan ini berarti fasanya apa kalau larutan? Kalau larutan fasanya apa nih? Ada ngomong di soal larutan. Berarti fasanya liquid apa aqueous? Ayo hati-hati. Aqueous ya. Aqueous. Kalau liquid itu dia Suaranya nge-lag, Kak. Mohon maaf, Kak. tes.
Sorry ya, sinyalnya hilang. Kak Agus ulangin lagi. Sorry, sinyalnya hilang. Oke, Kak Agus ulangin lagi ya. Jadi kalau untuk bedanya lelehan sama larutan itu adalah kalau larutan dia ada airnya. Oke. Kalau liquid dia lelehan pure kayak besi dipanaskan, besi dilelehkan. Nanti fasanya liquid. Oke. Kalau larutan itu pasti ada airnya lah, jelas lah ya. Itu pembedanya di sana. Sampai sini bisa dipahamin nggak? Bisa ya. Terus kalau solid gimana Kak? Biasanya ngomongnya padatan. Kayak padatan aluminium. Ngomongnya gitu kan. Berarti nanti Al fasanya itu solid gitu. Kalau ngomong padatan. Jadi bahasa-bahasa di soal itu harus tahu. Itu menunjukkan fasa-fasanya. Ketika kita udah bisa menuliskan fasa-fasa kayak gini nih, baru deh kita lebih enak buat menuliskan persamaan KP dan juga KC-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang nanya tuh, kita tahu nggak apa di soal itu ada keterangan fasanya apa enggak? Kadang-kadang ada, kadang-kadang di soal itu dalam bentuk narasi. Ntar kita lihat soalnya ya. Sampai sini dulu aman? Aman ya. Oke. Nah, parsial masing-masingnya tadi Kak Agus bilang tekanan ya. Berarti kalau mau nyari KP, jadi tekanan parsial dari C dipangkatkan koefisiennya hampir mirip kayak yang tadi. Tapi bedanya di sini adalah tekanan parsial masing-masingnya. Kalau yang di sana itu adalah konsentrasi. Terus cara nyari tekanan parsialnya gimana Kak Agus? Nih, di sini ada tekanan parsial gas A. Cara nyarinya adalah mol dari gas A, perhatikan, dibagi dengan mol total. Oke, mol total itu berarti mol A ditambah mol B ditambah mol C ditambah mol D. Itu namanya mol total. Dikali tekanan parsial total. Tekanan parsial total ini kadang-kadang di soal udah ada. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti kita langsung ke soalnya aja biar kebayang. Masih aman ya? Oke, masih aman. Nah, ini ada hubungan antara KP dan KC. Apa hubungannya Kak? Baik-baik saja, enggak ya? Ngapa lagi marahan? Enggak, dia enggak marahan, enggak baik-baik aja juga. Ya udahlah biasa-biasa aja. Jadi KP, jadi cara nyarinya adalah KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. R ini adalah tetapan gas, besarannya sekian. Kemudian T itu adalah suhu dalam Kelvin. Dan delta N di sini adalah selisih jumlah koefisien produk dan jumlah koefisien reaktan. Jumlah ya teman-teman. Misal, tadi Kak Agus punya reaksi H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Nah, kalau seperti ini berarti delta N-nya berapa sih? Delta HN. Delta N-nya berapa sih? Berapa delta N-nya? 0 ya. Karena jumlah koefisien di produk itu 2 dikurang jumlah koefisien di reaktan berapa? 1 ditambah 1. 2 juga. 2 kurang 2, 0. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, selisih Risma ya. Bukannya apa namanya? Bukannya jumlah tapi selisih. Aman nih semuanya ya, teman-teman. Ntar boleh dicatat nanti. Ya, oke. Kalau udah kita langsung ke soalnya. Ini soalnya yang ini agak lumayan rumit. Yang 2008 kita skip dulu, kita ke belakang aja. Nah, soalnya ini nomor 4. Berarti cuma gas aja ya, Kak. Yang hubungan KC sama KP. Iya, betul. Kalau yang tadi hubungan KC dan KP yang dipakai cuma gas. Kenapa? Ya karena hubungannya sama KP gitu. Aman-aman? Siap. Coba perhatikan soalnya. Nah, kalau udah kayak gini kira-kira gimana nih? Tuliskan dulu persamaan reaksinya. HI terurai menjadi H2 dan I2.
Boleh bantu Kak Agus tulis dulu reaksinya ya di kolom chat. Reaksi penguraian HI menjadi H2 dan I2. Kayak gimana tuh reaksinya? Hati-hati ya, reaksinya harus setara. Yuk, yang lain muncul ya. Kita sambil-sambil latihan semuanya. Kalau yang nggak ngerti bilang, kalau terlalu cepat bilang. Kalau udah nggak ngerti bilang ya. Belum ngerti Kak. Saya Kak bingung nentuinnya gimana. Oke. Jadi gini, pada soal ini kan pada volume suhu dan volume tertentu HI terurai menjadi H2 dan I2. Jadi HI tulis dulu nih teman-teman nih, pas dengar kata-kata terurai berarti HI terurai, namanya terurai berarti 2 dan I2. Fasanya gas semua ya di sini teman-teman. Fasanya gas semua. Nah, kemudian dicek reaksinya ini sudah setara atau belum. Ya, lihat H di kiri ada berapa? 1. H di kanan ada 2. Supaya sama berarti HI-nya kita kalikan 2. Kita cek I-nya. I-nya berapa di kiri? Sudah 2. I yang di kanan berapa? Sudah 2. Artinya sudah setara. Gitu. Ini persamaan reaksi yang sudah setaranya. Jadi langkah pertama adalah tulis reaksinya dulu teman-teman ya. Tulis reaksi. Sudah? Nah, kalau sudah tulis reaksinya, baru kita tulis mula-mula reaksi sisa. Ya, ada yang belum setara tadi tuh ya. Revelina. Revelina belum disetarain tadi ya. HI-nya masih 2. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau ada ketemu soal lagi disetarain ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat. Dengan derajat disosiasi 0,4. Masih ingat gak? Derajat disosiasi itu kan alfa ya. Alfa itu gimana rumusnya? Mol apa dibagi mol apa? Masih ingat gak? Lupa ya? Iya, benar banget tuh. Rai atau mol yang R itu ya. Kalau Kak Agus tuliskan sini MRS, berarti mol yang reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Gitu. Sampai sini ada yang masih ingat ya? Mol reaksi dibagi mol mula-mula. Sekarang kita lihat derajat disosiasinya berapa di sini? 0,4 kan ya? Kalau kita tulis di sini 0,4, Kak Agus tulis 4/10 boleh gak? Biar enak. Boleh ya, tulis 4/10 ya. Oke. Berarti kalau 4/10 kita sederhanain lagi nanti bisa ya. Jadi ini mol dari si R-nya sama mol dari mula-mula. Mol mula-mula. Berarti kalau kita perhatiin ini kan kita sederhanain bisa 4 sama 10 sederhanain jadi 2 sama 5 kan ya. Jadi mol mula-mula mol reaksi itu adalah 2. Sorry, mol mula-mulanya berapa? 5 ya. Sampai sini paham gak teman-teman? Pelan-pelan nih Kak Agus jelasinnya dulu. Yang lainnya, jadi Kak Agus ulangin lagi. Derajat disosiasi atau alfa itu adalah menyatakan perbandingan dari mol yang bereaksi atau mol R ya. Kalau Kak Agus tulis ini kan ada MRS nih.
Yang mol reaksi itu adalah mol yang R di sini nih nanti ya. Dibagi dengan mol mula-mulanya. Di soal di sini derajat disosiasinya 0,4. Artinya 4/10 ya. Mol reaksinya 4, mol yang mula-mulanya 10. Nah, kan masih bisa disederhanain lagi tuh. Jadi 2 sama 5 kan. Jadi mol yang bereaksi itu 2, mol mula-mulanya itu 5. Gitu teman-teman. Sampai sini aman ya, Kak Agus ulangin tadi tuh. Bisa dilanjut. Kemarin ada saran soalnya pelan-pelan ngajarinnya. Ini jadi Kak Agus harus pelan-pelan juga. Yang udah paham sabar dulu ya, biar nanti makin paham dan teman-teman yang masih belum bisa bisa ngikutin. Karena nggak boleh dipaksa juga ya, karena kalian belajarnya bareng-bareng. Bisa ya, aman. Sekarang coba dipindahkan nih, mol mula-mula ini kan punya HI teman-teman ya. Kenapa Kak? Kok ini punya si HI? Ya lihat aja di reaktannya kan cuma satu si HI doang. Ya berarti punya dia nih mol mula-mula sama mol reaksinya gitu. Sekarang taruh nih mol mula-mulanya ke atas. Silakan taruh di atas ini mol mula-mulanya 5 mol. Sedangkan mol yang bereaksinya di sini 2 mol. Sampai sini bisa dipahamin dulu. Bisa. Yang lain yuk, yang lain. Bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang kalau mau tahu berapa dari mol yang bereaksi HI sama I2 berapa tuh? Pakai perbandingan apa kemarin Kak Agus ajarin? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Betul banget teman-teman. Silakan. Kalau di sini koefisiennya 2 mol. Kalau H2 koefisiennya 1 berapa mol? 1 mol, betul. Terus kalau I2 berapa mol? 1 mol juga, betul. Sampai sini bisa diikutin? Bisa. Nah, kalau udah kayak gini berarti yang tersisa di HI, H2, dan I2-nya berapa nih? Di HI dulu, berarti sisa berapa? 3 mol. Terus di I2 sisa berapa? 1 mol. Di I2 sisa berapa? 1 mol. Sampai sini bisa? Yang 5 mol nggak usah diapa-apain ya Kak. Nggak usah, nih kan 5 mol kan yang mula-mula, yang bereaksi 2. Jadi punya 5, yang bereaksi 2, ya sisa 3 gitu. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya di sini apa? KP. Nah, kalau KP gimana nih? Silakan teman-teman tulis dulu persamaan KP-nya di sini. Berarti persamaan KP-nya sama dengan parsial dari siapa? Parsial dari si H2 ya, karena ini produknya adalah H2, dipangkatkan 1, dikali parsial dari I2, dipangkatkan 1 juga, dibagi dengan parsial dari HI dipangkatkan 2. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa ya, sampai sini aman ya? Silakan. Silakan teman-teman cari dulu berapa tekanan parsial dari masing-masingnya. Yuk, Kak Agus tungguin. Parsial dari H2, parsial dari I2, parsial dari HI. Masih ingat cara nyarinya tadi ya? Mol punya dia dibagi mol total dikali tekanan totalnya. Yang dipakai pada saat S teman-teman ya, pada saat setimbang atau pada saat sisa. Terus di soal ada nih, tekanan total gasnya itu 1 atm. Mol total itu mol sisa ya Kak, bener banget, mol sisa. Tapi yang dipakai yang punya dia aja ya. Misal kalau mau nyari HI berarti 1 dibagi semuanya nih, 3 ditambah 1 tambah 1, 5 dikali tekanan totalnya 1 atm. Nih pinter banget udah dapet jawabannya. Ya Allah, terbaik kalian ini. Yuk sampai jawabannya juga nggak apa-apa sih. Kalau sampai jawabannya sok silakan nggak apa-apa. Langsung tembak jawabannya berapa di situ. Ini Kak Gus bantu di sini ya. Sambil kalian cari, sambil Kak Gus tulis deh. Tekanan parsial HI. Maaf, H2 dulu.
Mol punya dia 1. Mol totalnya 3 tambah 1 tambah 1, 5. Dikali tekanan totalnya 1 sama dengan 1/5. Terus yang I2 sama ya, 1/5 dikali 1. 1/5. Kemudian yang HI-nya 3/5 dikali 1 sama dengan 3/5. Dimasukin ke sini ya teman-teman ya. H2-nya 1/5 dikali 1/5 karena pangkatnya 1 semua ya. Dibagi 3/5 tapi dipangkatin 2. 1/5 kali 1/5 1/25 ya. Dibagi berapa nih? 9/25. Nah, kalau dibagi kan dikali ya. Atau ini boleh dicoret sebenarnya sih. Dapat jawabannya 1/9. Yang B, apa jawabannya tuh 1/9? Kak Agus nggak lihat. Yang C 1/9. Ayo Inces. Inces siapa ya? Ayo Inces pangkat 2 ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Ada yang benar jawabannya? Yang benar bilang benar. Atau bilang alhamdulillah atau bilang apa kayak biar Kak Agus tahu berapa banyak yang benar. Benar, ye, selamat yang benar. Yang salah, salahnya di mana? Boleh di-sharing-sharing ke Kak Agus, biar tahu nanti next salahnya lagi di mana. Alhamdulillah. Kak, maaf mau tanya yang 1 mol di MRS itu dari mana ya? Yang 1 mol punya siapa nih, Elda? Yang 1 mol di mana? 1 molnya banyak soalnya. Kak, boleh tolong ulang sebentar bagian hitung MRS tadi kelewat. H2 sama I2. Oh, gini. Tadi sampai sini aman ya. Dapat mol mula-mula 5 mol. Kemudian mol yang bereaksi masukin sini ya, 5 sama 2. Nah, ketika udah sampai R, kan sini mula-mula H2 sama I2 nggak ada kan? Maka kita strip aja nggak apa-apa. Nah, pada saat R, ikutin perbandingan koefisiennya. Ya, jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya Elda. Ya, berarti kalau di sini koefisiennya 2, itu 2 mol, terus koefisiennya 1 dan 1 untuk HI berapa? Setengahnya kan ya? 1 mol dan 1 mol. Gitu. Aman ya, Revelina sama Elda. Terus pada saat sisa, karena mola-molanya nggak ada, ya udah yang bereaksi aja tulis di sini 1 mol gitu. Aman? Elda tadi nanya Elda ya. Mana Elda? Semoga aman ya. Oke, aman. Makasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan nih. Maaf Kak, aku bingung di mencari parsialnya Kak. Tadi rumusnya gimana ya Kak? Oh, parsialnya itu mol punya dia. Dicatat ya. Tadi yang belum nyatat boleh catat dulu. Tulis di mana nih? Udah penuh banget. Di atas ini ya. Nyari tekanan parsial itu sama dengan misalkan parsial dari H2. Berarti mol punya H2 dibagi mol total. Gitu ya. Sorry. Iya benar. Dikali tekanan total. Tekanan total di soal udah ada. Kayak gitu ya, Amanda. Mol punya H2 itu 1 mol. Yang dipakai itu pada saat setimbang ya. Di sini 1 mol. Terus mol totalnya, jumlahin aja tuh di sisanya. 3 tambah 1 tambah 1. Terus kalau untuk tekanan totalnya di soal udah ada nih 1 ATM. Seperti itu Amanda. Semoga terjawab. Sama-sama. Kalau mau PDF-nya ini nanti dikasih dikasih ke Agus nanti ya setelah les ya. Setelah kita belajar tak Agus kasih. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal nomor 4 yang salah tadi tahu salahnya di mana ya. Semoga nanti sudah bisa kita lanjut gak? Ini ada soal satu lagi mirip-mirip. Nggak ada Kak Agus, alhamdulillah. Yang lain gimana aman bisa lanjut? Ketik lanjut kalau udah siap lanjut. Mantap. Lanjut. Yuk yang lain ya. Muncul yuk, muncul yang nggak pernah muncul saya hafal banget nih ya. Yang muncul dia aja terus nih. Yang lainnya saya belum pernah lihat nih. Kita saya panggilin ya kalian ya. Kita sama-sama belajar nih, biar interaktif, biar seru belajarnya. Nggak satu arah dari saya aja. Lanjut Kak, mantap. Yuk kita lanjut. Sekarang kalian nyoba sendiri ya.
Sok, kalian nyoba sendiri. Yang ini dulu deh. Ini soalnya mirip-mirip ya. Tapi kalau di sini duanya SO3-nya ini molnya diketahui nih. Kalau tadi kan nggak ada diketahui sama sekali mola-molanya. Kalau di sini mola-molanya udah ada. Tapi cari dulu nih ya, 240 gram kita rubah ke dalam molnya dulu. Itu mol mola-mola dari si SO3. Mol mola-mola SO3-nya udah ada. Silahkan dicari dulu, dikerjakan dulu. Masih dengan derajat disosiasi ya sepertiga. Tekanan totalnya 7 atm. Yang ditanya adalah tekanan parsial SO3 pada saat setimbang. Mirip-mirip soalnya, coba deh. Yang ditanya belum sampai Kp ya, tapi sampai tekanan parsial si SO3-nya aja. Wait ya Kak, ya ditungguin. Yuk sok silakan. Kak Agus minum dulu ya. Haus. Yang udah dapet di save dulu jawabannya. Boleh ketik aja nggak apa-apa. Ntar Kak Agus cek jawaban kalian benar atau tidak. Pastiin reaksinya setara teman-teman ya. Kalau reaksinya belum setara nanti bakal salah deh jawabannya deh. Dicek lagi reaksinya udah setara atau belum.
Yuk, yang lain ditunggu jawabannya. Kak Agus coba balas-balasin dulu. Gak apa-apa ya, belajarnya begini ya. Kalau nggak begini nanti kalian nggak pada nyoba. Oh iya, ada reaksi gitu ya, kasih reaksi. Iya benar-benar boleh. Daripada saya ketik capek ya. Pak Agus aku stuck belum dapet. Iya nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti bingung di mana bisa dicek. Saya kasih itu aja ya, 2 menit please. Iya, silakan. Saya kasih reak yang bener ya. Saya kasih jempol. Saya ngetik agak lama. Saya kasih jempol aja nggak apa-apa ya. Aku juga ngestak Kak. Ya ampun. Ya nggak apa-apa. Jangan sedih. Nggak apa-apa. Ntar kita bahas bareng-bareng ya. Soalnya mirip film main tadi sih sebenarnya. Nggak tahu benar apa salah Kak. Tapi seneng pas ngerjainnya. Aku izin salat dulu. Iya silakan yang mau salat. Makasih banyak Kak Agus. Iya nggak apa-apa. Sama-sama. Sudah ya, coba kita bahas. Pelan-pelan teman-teman ngerjainnya ya. Langkah pertama selalu buat persamaan reaksinya. Aku lupa pas cari reaksi, cuma bisa sampai cari tahu mol. Oh ya nggak apa-apa. Ya, Agus kasih tahu nanti ya. Terus persamaan reaksinya dulu. Oke. Di sini kan reaksi penguraian dari SO3 menjadi SO2 dan O2 gitu ya. Coba sekarang kita tulis dulu nih persamaan reaksinya. Ya, di sini ada SO3 yang terurai menjadi oh alah nggak cari nggak usah nggak nyari situ Oliver. Kan Kak Gus bilang sampai tekanan parsial SO3-nya aja. SO2 ditambah O2. Perhatikan reaksi ini udah setara atau belum? Kayak teman-teman yang tadi ngerjain langsung aja nih. Kayaknya gara-gara ini deh. Belum disetarain. Belum ya. Supaya setara gimana? Koefisiennya berapa aja? Jangan buru-buru ngerjainnya. Nyetarainnya pelan-pelan ya. Di sini S-nya 1, di sini S-nya 1 sudah sama. O-nya di sini 3, di sini ada 4. Kan biar enak nih ya. Kalau Kak Agus biar enak, di sininya O-nya sebenarnya bisa setengah. Tapi ribet kalau Kak Agus kayak gitu. Jadi kalau Kak Agus tuh di sini kaliin 2 nih SO2-nya. Kan S-nya jadi 2 ya. Jadi biar supaya angkanya genap lagi kan 4. 4 supaya ketiga kan susah. Jadi supaya ke 6 aja gitu. Supaya ke 6 ya berarti kali 2 di sininya. Kenapa Kak Gus nggak di sini aja? Kalau di sini nantinya ribet lagi ntar nggak sama-sama di sininya. Gitu. Jadi kalau Kak Gus di sini kaliin 2 jadinya 6. Pas. Gitu. Aman ya sampai sini? Iya bisa kayak gitu. Aman ya persamaan reaksinya. Jangan bingung ya nyetarain reaksinya teman-teman. Oke kalau udah tulis M, R, S. Tadi bingung taruh setengah O2 gimana. Oh iya nggak apa-apa kalau taruh aja di sini setengah O2 nantinya agak susah. Bentar-bentar gimana Kak? Gimana apanya nih Silvana? Setarain reaksinya. Oh ulang. Nih di sini kan S-nya ada 1, O-nya 3 di kiri. Kalau di kanan kan S-nya ada berapa nih? S-nya ada 1, O-nya 4 gitu kan. Nah, supaya enak nih angkanya kan 3 sama 4 ya. 3 sama 4 kan nggak enak nih. 3 sama 4 kan susah. Jadiin aja nih yang kanannya 6. Berarti nanti kan di kirinya kali 2. Nah, supaya ininya 6 dimanain? O2 yang dikali 2 atau SO2-nya dikali 2? SO2-nya kan kali 2. Kalau misalkan nih, Kak, saya kaliin aja O2-nya 2. Nah, kalau kalian naruh O2-nya di sini 2, misalkan ya di sininya nggak ada, Kak Agus misalin dulu. Terus kan O-nya 6. Kalau Kak Agus kali 2 di sininya. Lah, S-nya nambah jadi 2. Ini 1 doang. Nah, sampai kiamat nggak kelar-kelar. Ya. Jadi 2-nya bukan di sini, tapi di depan SO2. Di sini nih 2-nya. Baru deh kita kalikan 2 di sini. Jadi setara. Gitu teman-teman. Gimana Silvana? Aman nggak?
Jadi saya panggil yang nanya di sini aja ya. Nggak apa-apa ya, kita tungguin teman-temannya dulu. Oke, aman. Mantap. Sekarang coba perhatikan lagi. Mula-mula di sini ada gak SO3 yang diketahui? Ada ya. 240 gram nih SO3-nya. Supaya jadi mol gimana kemarin udah belajar ya. Mol sama dengan massa diapain? Dibagi sama mR. Masanya berapa teman-teman? 240. mR SO3 berapa? SO3 80. Sebentar, tadi ada yang nanya. Tadi ada yang nanya apa ya? Maaf, saya skip. Kak, itu O-nya ada 3, tapi kok 2 sama 2? Ah, iya tadi yang tadi dijelasin. Namanya siapa ya? Kok di sini kasar ya? Saya mau manggil nama kamu bingung nih. Oke, ini kan tadi dijelasin. Di sini kan awal mula-mula, ini Kak Agus hapus dulu deh. Namanya diganti ya, pakai yang benar ya. Siapa ini namanya ini? Saya bingung manggilnya. Nih, di sini S-nya kan 1. Di sini 1. Udah sama kan? O-nya di kiri 3, di kanan 2, ditambah 2 kan 4 jadinya. Ya, supaya enak makanya Kak Agus jadiin 6 di kanannya. Supaya 6 gimana? Bisa 2 cara. SO2-nya kali 2 atau O2-nya dikali 2. Kalau O2-nya kali 2 tadi nggak bakal sama S-nya sampai kiamat. Tapi kalau SO2-nya kali 2 nih di sini, nanti kan S-nya 2 berubah kan? Nah, kita kalikan lagi di sini 2. Udah. S-nya sama-sama 2, O-nya jadi 6. 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Seperti itu. Ya. Aman ya? Tadi siapa yang nanya? Saya namanya nggak enak banget itu manggilnya. Aduh. Ya itulah pokoknya semoga paham. Kita lanjut ya. Berarti molnya berapa nih? 240 dibagi 80. Milku, Kak. Milku. Oke. Namanya Milku. Oke, Milku. Siap. Semoga paham ya Milku ya. Oke. 3 mol nih ya. Maaf, tadi skip. Nah, 3 mol. Masuknya di sininya 3 mol. 3 mol. Sudah? Terus gimana, Kak, supaya dapat R-nya? Nah, liatin di sininya. Derajat disosiasinya sepertiga. Kalau derajat disosiasi sepertiga berarti R-nya berapa, teman-teman? Derajat disosiasi itu R per M ya. Reaksi per mula-mula. Kalau derajat disosiasinya 1/3, R-nya belum tahu, mula-mulanya 3. Berarti R-nya jelas 1 ya. Bisa dipahamin nggak 1 mol di sini? Bisa ya teman-teman. Yang lain bisa aman? Aman ya. Ya udah, kalau udah kayak gini ikutin ke samping. Atau sebenarnya nggak usah sih, kita nggak usah nyari ini nih. Kita cukup fokus ke SO3-nya aja. Karena kan yang ditanya tekanan parsial SO3 ya. Kita nggak usah nyari ke sini-sini nggak apa-apa. Ya. 2, maaf di sini 3 dibagi kurang 1 berapa? Kak, kenapa tadi R-nya 1 bukan 3? Rumus derajat disosiasi itu alfa. Alfa sama dengan reaksi per mula-mula. Kalau derajat disosiasinya 1/3 di soal, itu sama dengan reaksi per mula-mula. Kan mula-mulanya tadi udah tahu berapa? 3. Berarti reaksinya berapa? Ya 1. Gitu kan? Iya, siap, aman. Sorry, nggak apa-apa. Kak, kalau mol produknya nggak dicari, cara nyari mol totalnya gimana? Oh iya juga ya. Maafin, kok gue langsung buru-buru aja ya? Iya, maafin. Harus cari semuanya dulu ya buat dapat mol total ya. Ya Allah, gue udah buru-buru aja ya. Maaf ya. Iya, dicari dulu ya. Maaf ya udah ngantuk banget. Ini mula-mulanya kan nggak ada. Kita cari sini ya. R-nya berapa di sini? Kalau untuk koefisiennya 2, 1 mol. Kalau koefisiennya 2, berapa mol di sini? SO2? 1 mol. Terus kalau untuk O2, berapa mol di sininya? Setengahnya ya, 0,5 mol. Sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih ya, tadi Ai udah koreksi ke Agus. Nah, berarti di sininya 2 mol ya. 2 mol sisanya.
Terus di sini SO2-nya 1 mol. Terus di sininya 0,5 mol. Kok bisa 1 bukan 2? Lihat koefisiennya teman-teman. Sarah, lihat Sarah. Koefisiennya 2 di sini. Molnya 1. Terus kalau di sini koefisiennya 2, ya 1 juga kan sama koefisiennya. Aman Sarah? Tadi Sarah yang nanya kalau nggak salah namanya. Aman ya? Bisa dilanjut? Bisa ya? Oke. Nah, kalau udah dapat kayak gini, sekarang kita fokus nyari parsial dari SO3-nya aja. Berarti mol punya SO3 dibagi mol totalnya dikali tekanan total. Dah, mol SO3-nya masukin berapa di sini teman-teman? 2. Mol totalnya berapa? 2 tambah 1 tambah 0,5. 3,5 ya. Terus tekanan totalnya berapa? Di soal 7 ya. 7 sama 3,5 kan bisa dibagi dapat 2 ya. 2 kali 2, 4 ATM. Sekian. Jawabannya 4 ATM. Tadi siapa aja yang benar? Boleh angkat tangan atau boleh apapun. Bilang yes, alhamdulillah, ye, apa kek biar Kak Agus tahu. Yang salah nggak apa-apa. Nanti tahu salahnya di mana. Yeay, selamat yang benar. Kalian sudah benar menjawab soal UTUL UGM 2010. Keren gak tuh? Kenapa aku tadi nyari KP ya? Siapa yang nyuruh nyari KP? 2010 saya masih SD ya. Sekarang udah SMA dan tahu. Tapi baru 1 nomor ya nggak apa-apa dong. Itu kan prestasi, harus diapresiasi. Kasih apresiasi buat diri sendiri kalau udah bisa. Kalau gini mudeng, tapi kalau lagi ondati nge-like minta ampun, ya nggak apa-apa dong. Pelan-pelan aja belajarnya. Intinya jangan terlalu buru-buru. Katanya Kak Gus buru-buru kan tuh. Sampai ada yang salah tadi. Hampir salah. Selamat yang udah bener. Kalau udah bisa ngerjain soal UGM loh. Keren gak tuh? Baru belajar semalaman hari ini. Enggak ya. Terus yang oksigen kok 0,5 Kak. Ini masih penasaran Sarah nih. Lihat koefisiennya Sarah. 2 banding 2 banding 1. Kalau koefisiennya 2, 1 mol. Kalau koefisiennya 1 berarti berapa mol Sarah? Setengahnya kan ya? Berarti 0,5. Mantap, alhamdulillah kalau paham. Dah, ada pertanyaan? Sama-sama. Kak Agus kalau mau nyari derajat disosiasi yang diketahui KP-nya gimana caranya? Mundurin ke atas. Jadi kalau diketahui KP-nya, nanti bisa dapat mol ini, mol pada saat sisa. Ketika mol sisanya udah dapat, nanti bisa dapat mol yang mola-mola sama reaksi. Tapi jarang sih kalau diketahui kayak gitu. Tapi nanti kalau dapat ya, kita coba kerjain ya. Kalau punya soalnya boleh kirim ke Kak Agus, kita bahas. Yusri namanya. Bisa kita lanjut ya. Ada Kak di soal UTUL 2008. Oh ya ada, nanti kita bahas ya. Jangan-jangan yang ini ya. Yang ini ya. Makanya ini Kak Agus belakangin dulu. Oh iya. Ya udah coba kita kerjain yang ini deh. Ini agak effort teman-teman ya. Mau coba kerjain dulu gak? Oke sengaja Kak Agus lewatin bagian ini karena ini lebih sulit dibanding yang tadi. Mau coba kerjain dulu atau bagaimana? Coba dulu aja kali ya. Kak Agus kasih waktu sampai 8 berapa ya? Sekarang 8.44. 6 menit deh ya. Sampai 8.50 ya. Coba kerjain dulu sampai 8.50. Yuk sok. Clue Kak. Oh kasih clue.
PCL, Kak. Apa gimana? Enggak, ini nggak ada stripnya ya. Stripnya dihilangin aja. Kak Agus PCL 5 enggak pakai minus teman-teman ya. Ini PCL 5 aja. Nggak ada minusnya. Caranya gimana? Sebentar. Ada WA. Kalau kayak gini sebenarnya bisa langsung pakai permisalan aja dulu. Kan di sini belum tahu nih. Mall mula-mulanya udah ada, tapi mall yang bereaksi kan belum ada. Kita misalin dulu mall yang bereaksi itu misalkan X gitu. Udah. Kalau udah pakai X nanti turun ke bawah terus dapat parsialnya nanti bisa dapat. Atau kita kerjain bareng-bareng aja deh. Emangnya agak sulit. Tapi semoga nanti kalian bisa paham kalau ada soal kayak gini. Bantu Kak Agus tulis persamaan reaksinya dulu yuk di kolom chat. Iya benar Sarah, mulai satu mol. Yuk, tulis persamaan reaksi yang udah setara dulu tapi ya, harus setara. Yuk pelan-pelan, bantuin Kak Agus, tulis persamaan reaksi yang udah setara. Dah, betul. PCl 5, pinter. Terurai menjadi, karena kesetimbangan sebenarnya bolak-balik ya teman-teman ya. PCl 3 ditambah Cl2. Udah setara ini ya, karena jumlah P-nya 1, Cl-nya 5. Sudah, kalau sudah tulis mula-mula reaksi sisa. Mula-mula di soal ini diketahui ada PCl5 1 mol. Tulis di sini ya. PCl5 1 mol. Nah, karena di sini belum diketahui yang reaksi, kan nggak ada derajat disosiasi kan di sini. Kita anggap yang bereaksi ini X aja. X mol gitu. Paham nggak sampai sini? Itu dulu. Paham ya? Baik. Kalau udah berarti berapa nih? Yang di PCl3 sama Cl2 yang bereaksi berapa mol? Berapa? Iya, betul. X mol juga ya. Karena apa? Kenapa sih kok X mol juga? Betul, karena koefisiennya satu semua nih. Satu, satu, satu. Berarti semuanya sama. Terus ketika di S, PCl5 berapa nih? Betul. 1 min X mol. Nah, kalau PX3 ini X mol aja. Karena mula-mulanya nggak ada. Ya ini juga sama X mol. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sama ya yang kalian kerjain kalau tadi udah ikutin Kak Agus. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian cari rumus KP-nya. Berarti rumus KP-nya gimana? Parsial dari produknya siapa? PCl3 ya. PCl3 dipangkatkan 1 dikali parsial dari Cl2 dipangkatkan 1 juga. Dibagi dengan parsial dari PCl5. Oke, sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Aman, 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 aman. Oke, kalau udah silahkan teman-teman cari parsial dari PCl3, Cl2, sama siapa tuh namanya? Sama PCl5. Tekanan parsialnya cari dulu masing-masing. Pakai angka ini semua ya. Terus kalau di sini tekanan totalnya 1,4 boleh dijadiin angka pecahan. Karena di situ tekanan total KP-nya dalam pecahan, di sini juga biar kalau bisa enaknya pakai pecahan juga. 1/4 kalau jadi pecahan apa tuh? Biar enak. 7/5 ya. Iya betul 7/5. Iya 7/5. Nanti pakai tekanan totalnya 7/5 aja. Biar enak angkanya. Yuk silakan boleh dicari dulu.
Nah, ini sama dengan 4/15 ya. KP-nya di soal udah ada nih. Iya, benar. Silakan lanjutin lagi, Oliver. Emang agak panjang ya soal ini, tadi aku sudah bilang di awal. Tapi kalau tadi ada yang nanya, kebetulan ini apa kita bahas aja. Ya udah ya, coba. Parsial dari PCL 5 di sini kan ada 1 dikurang X mol. Berarti 1 per X dibagi tekanan totalnya berapa berarti nih? 1 min X ditambah X ditambah X. Berapa? Semuanya ketik dulu yuk. Tekanan totalnya berapa di situ? Tekanan total, maaf, mol totalnya. X plus 1 ya, betul. Semoga paham ya, yang dapat X plus 1 dapat dari mana? X plus 1 atau ya 1 plus X sama aja lah ya. Dikali tekanan totalnya tadi Kak Gus bilang dalam bentuk pecahan aja ya, 7/5. Nih yang ini dijadiin 7/5. Jangan bingung lagi nanti dan nanya, Kak 7/5 dari mana gitu. 7/5 ATM. Sok dihitung berapa nih? Yuk dihitung dulu berapa. Ini matematika loh, aljabar. 1 min X dikali 7. X plus 1 dikali 5. Oke, betul ya. Yes. Jadi yang di sini adalah 7 min 7X gitu ya. Aduh. Bentar, kolom chat yang mengganggu. Saya pindahin dulu. 7 min 7X dibagi dengan 5X plus 5. Gitu ya. Terus yang PCL 3 sama PCL 5 sama ya. Kak Agus tulis dan aja ya. Biar nggak usah ini. PCL 3 dan CL2 itu sama. Nanti tekanan parsialnya. Karena di sini X sama X. Kalau Kak Agus tulis X dibagi X plus 1 dikali 7/5. Sama dengan 7X dibagi dengan 5X ditambah 5. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham teman-teman? Pelan-pelan semuanya yuk. Yang lagi memperhatikan Kak Agus. Ini soalnya cukup sulit. Semoga nanti kalau ketemu soal kayak gini teman-teman paham. Karena soal-soal masuk PTN nih kayak gini. Nggak mungkin gampang-gampang kayak yang di buku-buku sekolah. Paham ya? Oke, kalau udah silakan teman-teman masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang ini. Iya, yang di sini. Ini Kak Agus masukin sini ya. Bedain warna deh. Jadi KP sama dengan masukin tuh angkanya. Tekanan parsial PCL 3 dulu ya, yaitu 7X per 5X tambah 5. Teman-teman sambil nulis juga ya sekalian ya. Jadi kalau ada Kak Agus kesalahan bisa langsung diperbaikin. 7X per 5X tambah 5 dibagi 7 min 7X per 5X plus 5. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Setelah memasukkan angkanya dulu, koefisiennya satu semua ya. Jadi nggak perlu kali pangkatin 2. Bisa? Aman ya? Nilai KP-nya tadi kita langsung masukin aja 4/15. Ini Kak Agus langsung masukin aja ya angkanya ya. 4/15. Nah, kalau sudah, ini bisa dicoret ya.
5x tambah 5 yang atas sama 5x tambah 5 yang bawah. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita kali silang aja. Yang 4 dikali silang sama yang ini Kagos ini aja ya. Yang 4 dikali silang sama yang ini. Terus kalau yang 15 kita kali silang sama yang ini, yang atas ini nih. Aman nggak? Teman-teman, aman? Oke, aman. Silakan dicari dulu boleh. Bagus tulisnya di mana nih? Takut nggak ribet. Ribet gak ya? Semoga nggak ribet ya. Oke, coba kita tulis dulu. Bantu koreksi ya kalau Bagus ada yang salah perhitungan. Takutnya nanti ke skip. 4 dikali 7 min. Maaf Kak, masih bingung. Masih bingungnya di mana? Maaf teman-teman. Bingungnya di mana? Aik. Sampai sini aman nggak sampainya dari tekanan parsial CL3? Tekanan parsial CL3 yang ini. Tekanan parsial CL3 sama CL2. Iya. Oh gini. Tekanan parsial PCl3 sama CL2 itu sama. Lihat perhatikan di sini. Pada saat S itu kan adanya X mol. Karena sama-sama X mol jadi Kak Agus bilang dia sama. Mol punya dia yaitu X dibagi dengan mol total. Mol total itu tadi udah ya. Dapat X plus 1 dikali sama tekanan totalnya di soal yaitu 7/5. Kaliin aja X dikali 7 7x. X tambah 1 dikali 5 5x tambah 5. Sampai sini paham? Baik. Oke, kalau udah paham langsung naik ke atas. Angka PCl5, PCl3 dan Cl2 ini masukin ke persamaan yang tadi yang udah kita tulis di sebelah kiri ini. Masukin semua ke sini terus karena ini angkanya dibagi bisa langsung kita coret nih yang 5x tambah 5 yang bawah sama 5x tambah 5 yang atas. Karena letaknya kan sama kalau dibalik. Nah, kalau udah kayak gini kali silang. Yang 4 sama 7 min 7x dikali silang. Yang 15 dikaliin sama yang ini nih. Sama yang atasnya lagi. Kayak gitu. Silahkan sambil ditulis dulu. 15 dikali 7x per 5x tambah 5 dikali 7x. Udah kan? Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya bisa kita coret juga nanti nih. Yang 15 sama yang ini bisa kita coret. Supaya sama-sama bagi 5, yang ini dapat 3 ya. Yang ini dapat 3, yang ini bagi 5 dapat X ditambah 1. Boleh? Boleh ya. Terus ada lagi yang bisa dicoret. Yang ini nih ya. 7X dibagi dengan 7 min 7X. Boleh kan? Sama-sama bagi 7. Yang ini jadinya 1 min X. Yang ini jadinya cuma X aja. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke. Kalau bisa lanjutin lagi. Ini kan di bawah ada X plus 1. Yang ini kita kalikan lagi ke atas ini. Cuma agak panjang ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Agus udah bilang dari awal ini agak cukup rumit. Kalau misalkan ada yang mau skip aja nggak apa-apa. Jangan diperhatiin takut tambah bingung. Kalau yang penasaran aja. Ya, jadi nggak Kak Agus nggak maksa untuk kalian paham untuk yang hal ini. Nah, di sini kalian aja ya. Jadinya 4 dikali sama 1 min X dikali X min 1 sama dengan dikali nih. 3 dikali 7X 21. Ada X juga di sini. Jadi 21X pangkat 2. Nah, kalau udah tinggal kita kaliin aja. Ini gimana nih kalau kali silang?
bla 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 bla. Bantu Kak Agus yang ini. Apa? Ada yang salah? Oh ini ya +1, maaf +1. Loh gue ala Jabar agak-agak nih, tolong perbaikin ya kalau saya salah ya. Iya plus ini udah plus. Terus gimana nih kalau udah? Ini kan kalau Kak Agus hitung tadi dapatnya sih 25 X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Iya gak sih? Paham nggak? 4-nya pindahin ke sana. Terus kalau ini dikurang kan 1 dikurang ini kali ini gitu kan dapatnya kayak gini. Iya gak sih? Dua 25 dari mana? Ada bisa jelasin nggak? Kalau saya sih kayak gini nih. Jadi ini dikaliin ini kali ini 4 dikali 1, 4 dikali ini gitu kan. Iya gak sih? Jadinya 4 min X. Terus yang 4 ini kesiniin juga gitu-gitulah. Ya semoga paham lah, ini dapat segini ya angkanya. Saya juga bingung. Saya tadi minta ajarin matematika. Oh boleh. Yang di kiri katanya tuh kata temannya kata Ai dikaliin dulu Kak. Yang ini nih yang dalam kurungnya. Jadi didapat 4 dikali 1 min X pangkat 2 gitu ya. Terus baru ntar dikaliin, nanti dipindahin ke oh iya ntar dipindahin ke sana. Boleh. Terima kasih. Saya nanya ke matematika juga tadi pas ngerjain ini. Dan saya bingung juga. Soalnya ini aljabar. Maafin. Jadi ini 4 katanya dikaliin dulu yang ini nih bla bla bla. Nanti dapat hasilnya berapa tadi tuh kata Ai? Kata Ai dapat 1 min X pangkat 2. Terus sama dengan 21 X pangkat 2. Terus dikaliin kan nih. Ini kali ini kali ini. Gitu kan? Jadi 4 min X pangkat 2. 4 dikurang 4X pangkat 2 gitu ya. Tolong koreksi saya lagi ya kalau saya salah. Saya bukan anak matematika. Mohon maaf lahir batin. Sama dengan 21 X pangkat 2. Terus pindahin ke sana. Benar gak kayak gini saya? Benar gak kayak gini? Benar ya? Tolong dong, tolong. Terus ini pindah ke sini gitu kan. Nanti jadinya nanti diakarin. Tadi sih diajarin tahu. Nah, ini pindah ke sini jadinya 25 X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Terus ntar diakarin dapatnya itu, ini saya pindah ke sini ya. Saya move ke kiri. Saya move ke kiri jadinya nih semoga anak-anak yang pinter matematika bisa ya. Tolong koreksi saya. 5X ditambah 2. Kayak gini bener gak? 0. Dapat X-nya itu kalau nggak salah 2/5. Kata teman saya sih gitu. Terus abis itu dapat, berarti kan ini kan X ya. X itu tadi menandakan apa teman-teman? X itu menandakan si R-nya, iya gak sih? Pada saat yang bereaksi. Kalau yang bereaksi di sini 2/5, terus mula-mulanya 1, berarti derajat disosiasinya berapa? Kan R per M ya. R-nya adalah 2/5, mula-mulanya 1, dikali 100%. Dapat 40% ya. Itu jawabannya yang C. Sekian teman-teman, mohon maaf lahir batin kalau udah nggak ngerti, bisa langsung PC ke temannya aja yang ngerti matematika ya. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Saya pusing banget ngerjain soal ini tadi juga. Ya seperti itu. Semoga terjawab. Teman-teman yang bingung nggak usah dipahamin kalau nggak paham. Gak apa-apa, saya nggak memaksa. Ini kalau dipaksa kerjain kayaknya waktu keburu habis deh Kak. Iya sama bener. Makanya pas nemu kayak gini udah skip aja. Tapi buat teman-teman yang penasaran yang emang mau belajar banget buat nanti kuliah, sok dipelajarin aja nggak apa-apa. Tugas Kak Agus adalah menyampaikan caranya mengenai kalian paham
nggak tahu pahamnya karena ini susah, jadi Kak Agus sarankan nggak harus dipahamin banget. Oke, bisa kita lanjut dulu atau bagaimana? Ada pertanyaan? Kurang lebih konsepnya sama ya, kayak yang sebelumnya. Lanjut aja ya. Buat teman-temannya itu di skip aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Sebentar, saya cari dulu. Kak, mall waktu derajat disosiasi dilihat dari mall. Iya, karena mall direakan cuma itu aja, Rizky. Gitu. Sebentar, saya cari soalnya. Terus saya kasih PPT-nya ini ya. Kak, mau screenshot yang tadi. Nanti saya kasih PPT-nya aja ya. Saya kasih PDF-nya nanti. Nggak usah di screenshot. Nanti tambah mumet. Yuk nih soal ini dulu nih yuk. Soal SBMPTN 2018. Yang ini dulu deh. Yang dalam gampang-gampang dulu. Mau coba kerjain dulu gak? Udah pada ngantuk belum sih? Tor itu salah satu satuan dari itu ya. Satuan dari ATM. Nggak usah dirubah nggak apa-apa. Nggak usah dirubah. Kalau mau Tor semua. Kalau mau ATM semua. Karena di sini udah Tor semua, Tor aja. Coba kerjain dulu Kak. Boleh silakan. Nge-like abis kerjain tadi. Jangan teman-teman boleh kerjain dulu. Semoga nggak ngantuk ya belajar kimia sama saya. Terus saya takut deh kalau kalian ngantuk. Kalau udah dapat jawabannya, boleh langsung ketik aja jawabannya berapa ya. Kalau kalian bisa ngerjain soal ini, berarti kalian bisa ngerjain soal SBMPTN tuh. Mantap gak tuh? Mantap, mantap. Pokoknya ikutin aja langkah-langkahnya ya. Apa yang diketahui, diikutin aja. Persamaan reaksinya harus setara ya. Pastiin reaksinya setara dulu. Cara cari molnya gimana, Kak? Cara cari molnya. Sama aja. Kalau nggak usah pakai molnya ya. Karena kan udah tekanan. Kalau udah tekanan nggak usah cari molnya ya, Ai. Langsung aja.
Saya respon ya yang udah jawab. Yang masih belum, wih keren banget kalian. Banyak yang betul. Dah, di sini nggak usah. Jadi teman-teman nggak, kalau Amang di situ udah dalam keadaan apa namanya, satuannya sudah tekanan gitu, nggak usah nyari mol-molnya lagi gitu ya. Jadi cukup langsung masukin aja. Oke, Kak Agus tulis ulang lagi ya. Di sini ada CO ditambah dengan 2H2 menjadi gitu ya, bolak-balik CH3OH. Nah, di sini ada mula-mula reaksi sisa. Mula-mula di sini ketahui nih, ada CH3OH dengan 279 tor. T279. Sini mula-mula nggak ada kan? Sampai sini paham nggak? 279 punya CH3OH. Tes. Paham? Masih ada kan kalian di situ? Paham. Oke, masih takut pada tidur lagi. 279. Habis itu diketahui lagi, jika saat setimbang terdapat gas CO. CO mana nih CO? 9 tor. Taruh di sini CO-nya 9 tor. Ya, karena CO di sini mula-mula nggak ada, berarti pada saat reaksi sama nggak? Sama, yaitu 9 tor juga. Nah, ketika udah kayak gini, udah tinggal samain ke sana. Kalau di sini CO9, H2 berapa di sini? 18. Kalau yang CH3OH 9. Nah, karena sini mula-mula nggak ada, berarti turun di sini 18. Kalau turun di sini berapa? 270. Selesai. Ini udah dalam keadaan tor atau dalam keadaannya sama semua satuannya. Tor ke ATM ke, kita anggap dia sama gitu ya. Bukan sama, dalam hal ini karena sudah setara semua berarti sama. Kita bisa langsung masukin aja ke persamaannya. Kan KP persamaannya tekanan parsial dari CH3OH dibagi tekanan parsial dari CO, tekanan parsial dari H2. Pangkatnya pangkat 2 yang dia. Dia masukin tekanan parsial dari CH3OH 270 dibagi dengan tekanan parsial dari CO 9, tekanan parsial dari H2 18 dipangkatkan 2. Silahkan kalian hitung sendiri, ntar hasilnya dapat 5/54. Ada yang salah jawabannya, ada yang benar. Yang salah, kenapa salahnya di mana? Boleh di-share. Yang benar, bilang benar, ye. Aku mau nanya Kak, 18-nya dari mana? 18-nya itu dari perbandingan koefisien. Pokoknya teman-teman selalu ingat dalam hati, pikiran, raga, dan jiwa, R ini ikut perbandingan koefisien. Ya, tadi nanya siapa ya? Kalau di sininya CO koefisiennya 1 9 tor, kalau koefisiennya 2 berapa tor? Ya kali 2 aja, 2 kalinya berarti 18 tor.
Gitu ya, Devina. Salah karena lupa pangkat 2. Nah, hati-hati Amanda ya. Ai juga agak dikit oleng katanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan oleng lagi ya. Devina gimana? Aman Devina? 18-nya tahu dari mana? Aman Kak. Mantap. Boleh ditulis atau udah selesai? Terlanjut ya. Masih ada 15 menit. Mau selesai aja atau kita sudahi aja? Udah mumet, udah puyeng. Mau lanjut atau selesai aja? Saya kasihan sama kalian. Serius lanjut nih. Gak mabuk. Emang seru ya belajarnya ya? Enak belajarnya. Mabuk. Yang mabuk gimana? Satu nomor lagi Kak, kalau Kak Agus nggak capek. Kalian nggak capek, mulut saya berbusa. Nggak bercanda-bercanda. Saya demi kalian apa sih yang nggak? Bentar, baterai saya lowbat. Tarik napas dulu. Ya silakan ada yang mau minum, tarik napas dulu boleh. Masa kalian selama ini nggak napas apa ya? Lucu dah. Semoga nggak tambah bingung ya keseimbangan kimia setelah saya jelasin. Sebenarnya konsepnya masih sama, gitu-gitu aja. Stoikiometri juga kan. Lagi ya. Nah, sekarang ganti jadi KC deh. Jadi KP mulu ya. Tapi emang kebanyakan KP kan di soal-soal ternyata. KC jarang ya. Nggak apa-apa, berarti emang itu jarang keluarnya. Oke, sekarang KC deh nih. Takutnya KC belum pernah kebahas. KC yang dipakai konsentrasi teman-teman ya. Harus dihitung dulu molaritasnya. Mau coba dulu kerjain? Atau langsung dibahas karena belum pernah dijelasin? Oh, ngerjain dulu boleh. Silahkan. Yang udah dapat jawabannya bisa langsung tulis ya. Sok.
Udah. Berapa jawabannya? Benar banget nih, pada banyak yang jawab yang benar. Keren banget. Senang kakak. Oke, coba kita bahas ya. SCl2 ditambah 2C2H4 bolak-balik S CH2 CH2 Cl 2 kali. Reaksinya udah setara semua ya. S-nya 1, Cl-nya 2, C-nya 4, ya. H-nya 8. Berarti reaksinya sudah setara. Nah, kemudian kita masukin nih mula-mula reaksi setimbang kayak biasa. Mula-mula SCl2 berapa? 0,6. Masukin aja, ikutin alurnya teman-teman ya. Ingat, ikutin alur dari soalnya. Ini 0,6. Kemudian mula-mula C2H4 0,3. Tulis 0,3. Sudah? Nah, kalau sudah 0,3, ini mula-mulanya nggak ada ya dia. Terus, nah pada saat setimbang terdapat 0,1 panjang nih yang di sini nih. Nih, berarti dia punya 0,1 pada saat setimbang. Setimbang itu pada saat S ya, maaf. Ini 0,1. Nah, karena di sini mula-mula nggak ada, berarti pada saat R-nya ini dia sama angkanya, yaitu 0,1 juga. Iya nggak sih? Aman nggak sampai sini teman-teman? Aman ya, bener ya yang kalian kerjain ya. Nah, kemudian pada saat R gimana? Ingat, ikutin koefisien. Karena koefisiennya 1:2:1, ketika ini 1, berarti yang C2H4 berapa mol? 0,2. Mantap. 0,2 mol ya. Nah, kalau yang SCl2 sama 0,1 juga karena dia koefisiennya 1. Nah, kalau udah berarti kan 0,6 dikurang 0,1 0,5. 0,3 kurang 0,2 kan 0,1. Sudah? Nah, ini yang didapat baru molnya aja. Belum molaritas. Sekarang kita hitung molaritasnya. Volumenya berapa? Nah, di soal volumenya 1 liter. Artinya kalau 1 liter dibagi 1, dibagi 1, dibagi 1 kan hasilnya sama semua ya. Di sini 0,5, iya nggak sih? 0,5 molar, 0,5, maaf 0,5, 0,1. Ini 0,1 juga. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Molaritasnya udah dapat tuh masing-masing tuh. Sama dengan molnya karena volumenya sama. Sekarang hitung Kp-nya. Kp-nya berarti konsentrasi dari S CH2 CH2 KC, maaf. Iya KC udah kebiasaan Kp deh tadi ya. CH2 CH2 Cl 2 kali dibagi konsentrasi dari SCl2 dikali konsentrasi dari C2H4 dipangkatkan 2. Hati-hati nih yang suka keliru pangkat-pangkat nih, kejebak nanti. Masukin deh yang SCH2 CH2 Cl2 kali 0,1 dibagi SCl2 0,5 dibagi 0,1 pangkat 2. Nah, silakan kalian hitung, nanti dapat jawabannya adalah 20. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang masih bingung. Tadi Kak Gus lihat sih jawabannya benar, banyak yang betul. Wis, keren ya, kalian bisa ngerjain tuh soal SBMPTN 2018. Keren banget gak sih? Keren banget gak sih kalian tuh bisa ngerjain soal itu? Wah, gak ngerti lagi sih. Kita hitung sendiri nih ya, dapat 20. Udah paham lah kelas 12 nih. Oke. Kak boleh jelasin ulang gak Kak?
jelasin yang bagian mana? Semuanya dari awal. Devina. Jadi gini, terus dulu persamaan reaksinya, terus molnya dulu, mula-mulanya dulu. Di sini BTW ada beberapa orang yang masih kelas 11, Kak, dikit sih. Oh, masih ada yang kelas 11 ya? Sorry. Yang kelas 11 udah pelajar ini kan ya, kesetimbangan baru banget kemarin, masih anget sebenarnya sih. Ini nggak apa-apa. Sambil di-review lagi materinya. Nah, jadi SCl2 di sini kan 0,6 mol ya. Tulis di sini 0,6 mol. Terus C2H4 0,3 mol, ditulis di sini 0,3 mol. Terus pada saat timbang nih, pada saat timbang dia terdapat 0,1 mol SCH2 CH2Cl 2 kali. Berarti pada saat timbang nih di sini nih 0,1 mol. Nah, karena di sini mula-mulanya nggak ada nih SCH2 CH2Cl 2 kali, berarti pada saat R-nya sama 0,1 mol juga gitu. Nah, ketika ini 0,1 mol, yang lainnya ikutin perbandingan koefisiennya pada saat R, ingat ya. Ingat pakai koefisien. Nah, perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Berarti kalau di sini koefisiennya 1 0,1, kalau koefisiennya 2 ya 0,2. Kalau koefisiennya 1 0,1 juga. Dah kurangin dah tuh 0,6 dikurang 0,1 0,5. 0,3 dikurang 0,2 0,1. Di sini kan udah selesai. Udah masukin angka-angkanya ke persamaan KC-nya. Tapi ingat, yang dicari adalah molaritas. Dibagi volumenya dulu. Kadang-kadang volumenya itu nggak 1 liter ya. Tapi kebetulan sini 1 liter, jadi dibagi 1, dibagi 1, dibagi 1. Dapat nih 0,5 molar, 0,1 molar, 0,1 molar. Udah masukin ke persamaan yang di atas ini, kita dapat hasilnya 20. Seperti itu, semoga paham teman-teman semuanya. Cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Tadi siapa yang nanya yang belum jelas? Semoga jelas yang Kak Agus ulang tadi. Aman. Cukup ya, kayaknya udah banyak soal yang kita bahas juga. Nanti PDF-nya Kak Agus kasih, ada beberapa soal yang masih ada di sini dan belum kejawab. Boleh banget nanti dikerja-kerjain sendiri dulu ya. Oke, kira-kira hari ini udah belajar apa aja dan kira-kira lebih paham atau lebih bingung atau gimana gitu? Bisa jelasin dikit nggak? Lebih paham, lebih bingung, lebih pusing, lebih apa? Nggak apa-apa jelasinnya ke Kak Agus. Mantap. Alhamdulillah. Lebih better dari pertemuan sebelumnya atau lebih parah dari sebelumnya nih? Kak Agus coba berusaha untuk mengevaluasi diri. Lebih better dari sebelumnya atau lebih parah? Ngajarnya masih buru-buru? Enggak ya? Better ya? Tersisa 52 bertahan malam ini. Alhamdulillah ya 52 orang. Ya Allah, terima kasih. Kalian terbaik banget dari 60. Better banget, Kak. Alhamdulillah. Kita akan coba evaluasi terus ya. Apa yang saya ajarin. Better lah. Lumayan lah dikit-dikit daripada kemarin masih minim banget. Alhamdulillah. Siap. Kabus masuk kok grup. Tapi grup WA-nya, grup WA yang mana nih? Saya nggak tahu grup WA yang mana. Saya masuk ke grup Telegram aja. Oke, nanti PDF-nya Kabus kirim ke grup Telegram kayak kemarin ya. Semoga kalian ada semua di situ. Dicoba aja ya, Anin. Kerja sendiri nanti. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita akhirin. Semoga apa yang pahamin, ingat, dan jadi berkah buat sekalian semua. Kalau teman-teman ada yang mau nanya nih, misalkan teman-teman di kelasnya mulai tentang kesetimbangan, udah paham nih dari Kagus yang Kagus jelasin, boleh di-sharing ke teman-temannya juga ya. Jadi makin nempel tuh di pala gitu. Jadi nggak pelit ilmu juga, karena kalau pelit ilmu ya nanti nggak bakalan berkah juga dan kalian nggak bakal paham kalau buat diri sendiri. Gitu ya, coba berbagi ilmu sama teman-teman nggak bakalan rugi. Ya, jangan takut bakal tersaingi kepintarannya, nggak mungkin karena
udah ada porsinya masing-masing. Kalau kalian bisa ngajarin teman kalian sampai pinter, jago berarti kalian. Bisa ngalahin Kak Agus. Oke, itu aja. Kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga berkah malam ini dan selamat istirahat. Bye-bye. Sehat selalu semuanya. Sama-sama. Senang belajar malam ini. Semoga nggak kapok. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa hari Minggu, insya Allah. Bye-bye. Kak Agus kirim PPT-nya. Sama-sama semuanya.